Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1129 Sumsum Naga, Kristal Naga. Bai Siu memandang Lan Xuanyu mengerutkan kening, dia tiba-tiba ingin tertawa, tentu saja dia tahu bahwa pria ini sedang berakting, tetapi dia bertingkah seperti itu. Ini adalah akting level bintang besar, kan? Huang Yuanlong mendengar kata-kata Lan Xuanyu dan buru-buru berkata, tidak, Anda salah paham. Tidak ada batasan. Tentu saja tidak ada batasan dalam keadaan normal. Apalagi bintang Tianlong kami. Bahkan jika Anda pergi ke planet lain untuk bermain, tidak ada batasan. Ya, keluarga akan mendukung sepenuhnya Anda. Saya hanya berharap Anda dapat membantu keluarga ketika keluarga membutuhkannya. Di saat yang sama, dengan kontrak milenium, semua naga akan tahu bahwa Anda benar-benar berafiliasi dengan keluarga kerajaan. Ini untuk kami itu sudah merupakan dukungan yang hebat. Secara umum, kamu tidak perlu melakukannya. Selama kamu bekerja keras untuk berkultivasi dan menjadi lebih kuat, itu sudah cukup. Di klan naga kami, peran terpenting dari para ksatria naga selalu adalah pencegahan. Ini bukan tentang berpartisipasi dalam pertempuran atau semacamnya. Karena ksatria naga tidak perlu bertindak secara langsung. Huang Yuanlong melanjutkan, selama Anda tidak mengumumkan kepergian Anda dari keluarga kerajaan, keluarga tidak akan memiliki batasan pada Anda. Kecuali jika keluarga menghadapi krisis besar hidup dan mati, itu tidak akan pernah memaksa Anda untuk berkelahi atau semacamnya. Setelah mendengarkan penjelasannya, Lan ekspresi Xuan Yu sedikit rileks, setidaknya dalam pandangan Huang Yuanlong. Kalau begitu, saudara Huang, bisakah kamu memberitahuku apa yang ada di 7 kotak di depanmu? Ekspresi Lan Xuan Yu sedikit penasaran. Huang Yuanlong menarik napas dalam-dalam, melihat ke 7 kotak, ekspresi keengganan muncul di matanya. 7 kotak dibagi menjadi 2 jenis, 4 diantaranya berukuran sedikit lebih besar dan persegi. Seluruh tubuhnya putih seperti salju, dan teksturnya bercahaya. 3 kotak lainnya berwarna putih susu agak kekuningan, ukurannya lebih kecil dan bulat. Bagian atas berbentuk bulat dan lebih tinggi. Kotak besar itu panjangnya sekitar setengah meter. Kotak kecil juga memiliki diameter 1 kaki. Oleh karena itu, 7 kotak diletakkan di atas meja, yang sebenarnya memakan banyak tempat. Huang Yuanlong melangkah maju dan mengambil salah satu kotak persegi, lalu menoleh ke Lan Xuanyu dan Bai Siu, dan perlahan membuka kotak itu. Saat kotak itu dibuka, aroma aneh keluar. Baik Lan Xuanyu dan Bai Siu merasakan semangat mereka terangkat, dan darah di tubuh mereka langsung terasa gelisah. Keduanya merasa darah di tubuh mereka seolah menjadi hangat, dan keinginan yang kuat muncul di hati mereka. Terutama Bai Siu, dia merasa paling jelas, bahkan seolah dia tidak sabar untuk mendapatkan benda itu. Apa yang muncul di dalam kotak adalah lapisan pasta putih susu yang tidak diketahui seberapa kentalnya. Aroma memancar darinya. Melihat pasta ini, keengganan Huang Yuanlong tiba-tiba menjadi lebih intens, alisnya sedikit mengernyit, dan matanya sesekali menunjukkan keserakahan. Jelek Adam berdenyut-denyut, seolah dia menahan godaan besar. Ini, Lan Xuanyu memandang Huang Yuanlong. Dragon Marrow. Huang Yuanlong mengucapkan 2 kata ini dengan keras, dan kemudian segera menutup kotak itu, bernapas sedikit. Dia takut jika dia tidak memasang tutupnya, dia tidak bisa tidak menyesalinya. Dragon Marrow. Hati Lan Xuanyu sedikit bergetar, dan kemudian, kemarahan yang hampir tak terkendali langsung naik dari lubuk hatinya. Sumsum naga berasal dari dunia naga. Apakah itu diekstrak dari tulang naga? Pada saat ini, Huang Yuanlong melanjutkan, sumsum naga benar-benar langka, karena hanya sumsum naga dari klan naga atas yang memiliki makna. Meskipun klan naga tengah dan klan naga bawah juga memiliki sumsum naga, mereka memiliki terlalu banyak kotoran sumsum naga. Tapi itu memiliki beberapa efek pada naga bawah. Naga atas kita tidak mau repot-repot menggunakannya. Namun, setelah klan naga atas jatuh, bagaimana tulangnya bisa dengan mudah diperoleh? Oleh karena itu, sumsum naga yang diturunkan oleh keluarga besar hampir semuanya ditinggalkan oleh tetua keluarga setelah jatuhnya atau kematian. Klan naga kami juga memiliki tradisi. Akankah meninggalkan semua sumber dayanya yang paling berharga sebagai sumber daya untuk generasi mendatang? Bukan dari dunia naga, tapi dari klan naga atas setelah periode transformasi naga.
Mendengar apa yang dia katakan, kemarahan Lan Xuanyu sedikit mereda. Bai Xiuxiu di sebelahnya terkejut, kalau begitu, bukankah ini menodai tulang leluhur? Huang Yuanlong melambaikan tangannya dan berkata, kami naga tidak memperhatikan ini. Setelah nenek moyang mati, jika tulang tidak diproses, mereka juga akan hilang. Itu benar-benar penghujatan. Dan naga atas kami bisa dikatakan harta karun. Untuk keluarga, warisan dan kekuatan benda-benda ini harus ditinggalkan. Di antaranya, tulang naga, kulit naga, dan sisik naga adalah bagiannya. Tapi yang paling berharga adalah sumsum naga dan kristal naga. Sambil berkata, pandangannya beralih ke arah ketiga kotak kecil itu, tidak diragukan lagi yang ditempatkan di 3 kotak kecil itu adalah kristal naga. 4 kotak sumsum naga, 3 kotak kristal naga. Tidak heran setelah Huang Yuanlong meninggal. Itu selalu terlihat menyakitkan. Ini tidak bisa membantu tetapi menyakitkan. Nilai dari begitu banyak sumsum naga dan kristal naga tidak terhitung. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, membiarkan emosinya mengungkapkan sedikit rasa terima kasih. Saudaraku Kaisar, apa peran sumsum naga dan kristal naga ini? Huang Yuanlang berkata, kamu telah mempraktikkan metode temper kekuatan naga. Benar, tempering tubuh Long Li sebenarnya dipentaskan. Di antara mereka, keseluruhan tempering tubuh adalah tahap pertama. Pada tahap pertama ini, setiap orang memiliki derajat penyelesaian yang berbeda karena kedalaman tempering yang berbeda. Semakin baik kualifikasinya, semakin temperet semakin dalam tubuh semakin baik efeknya. Dan setelah tempering tubuh awal selesai akan dilakukan latihan sumsum. Setelah latihan sumsum selesai dilakukan, sumsum tulang menyatu, dan darah sendiri akan mengalami metamorfosis dan evolusi. Hal ini dianggap sebagai ciri dari ras naga dewasa atas kita. Pada dasarnya itu juga pertanda menjadi dewa. Seperti ayahku, dia menyelesaikan langkah ini, dan aku masih jauh dari langkah ini. Latihan sumsum lebih menyakitkan daripada temper tubuh. Saat kamu berlatih sumsum, aplikasikan sumsum naga ini ke tubuhmu. Ini akan sangat membantu, menyerap sumsum naga melalui darah, memperkuat kekuatan sumsum Anda sendiri. Lebih mudah untuk menerobos dan meningkatkan. Namun, ketika berlatih sumsum, karena Anda akan dalam proses rasa sakit yang luar biasa, Anda harus memiliki satu lagi latihan sumsum naga kami terutama berfokus pada tulang belakang. Tulang belakang dapat diakses, dan sumsum naga secara alami menyebar ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, saat Anda berlatih, Anda harus saling membantu untuk mengaplikasikan sumsum naga pada tulang belakang satu sama lain, dan pada saat yang sama penjaga pihak lain. Terapkan secara merata dari tulang belakang leher ke tulang belakang ekor. Dengan bantuan sumsum naga, kultivasi pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Bai Xiuxiu berseru, ini benar-benar berharga. Huang Yuanlang tersenyum pahit, bukankah begitu? Ini adalah harta keluarga yang paling berharga, sebuah keberadaan yang tidak dapat ditiru. Tidak banyak yang tersisa dalam keluarga, dan sebagian besar untuk Anda. Anda harus menghargainya, dan berharap dapat membantu Anda tumbuh lebih cepat. Pelatihan dan kesuksesan awal dan menjadi dewa Great. Lan Xuanyu membungkuk sedikit, menyapa Huang Yuanlong dan berkata, Saudara Huang, jangan khawatir, dia akan menjadi bangsawan selama 1 hari dan menjadi bangsawan seumur hidup. Kami bersedia menandatangani kontrak milenium. Mendengar apa yang dia katakan, warna tertekan Huang Yuanlong akhirnya menghilang. Banyak yang dengan gembira berkata, itu akan bagus. Kontraknya ada di sini. Sambil berbicara, dia mengeluarkan 2 kontrak yang telah dia persiapkan, dan jelas ada sedikit kegembiraan di matanya. Kontrak itu telah diletakkan di atas meja, dan Lan Xuanyu diam-diam merasa bahwa ada fluktuasi energi yang tidak jelas di atasnya, tapi itu bukan tipe kutukan, itu harus digunakan untuk catatan khusus untuk membuktikan keadilan kontrak. Ada berbagai penjelasan di atas, dan ada pula penjelasan tentang kontrak. Yang utama adalah Lan dan Xiuxiu bergabung dengan keluarga kerajaan secara sukarela dan menandatangani kontrak milenium. Keluarga kerajaan bertanggung jawab untuk mendukung keluarga kerajaan selama milenium, dan keduanya harus memenuhi tugas mereka untuk melindungi keluarga kerajaan. Bai Xiuxiu juga melihat kontraknya. Ketika dia melihat artikel tentang tidak ada pernikahan, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia bisa menebaknya tanpa bertanya. Ini mungkin Lan Xuanyu yang didambakan oleh Huang Yuanlang, jadi inilah yang terjadi. Tentunya hal ini juga menjadi kendala bagi mereka, agar tidak merubah kendala bergabung dengan keluarga lain. Solen 4 chapter 1130 kamu, jangan masuk. Secara keseluruhan, kontrak tersebut komprehensif dan komprehensif.
pada dasarnya setara dengan menjual kepada keluarga kerajaan, tentunya banyak hak dan sebagainya. Dia memiliki status yang tinggi di keluarga. Setelah menandatangani kontrak 1000 tahun, dia secara alami menjadi yang lebih tua dari keluarga, dan dia memiliki hak untuk berbicara di kota Hongleong yang tidak kalah dengan penguasa kota. Setelah membaca kontrak ini, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu benar-benar tidak memiliki tekanan psikologis apapun. Dasar paling mendasar dari kontrak ini didasarkan pada premis bahwa mereka memang klan naga bintang naga, dan mereka harus bertahan di sini di masa depan. Dan mereka tidak takut disingkirkan oleh semua naga dan menjadi pengkhianat, karena mereka sedang bersembunyi. Saat ini, atas permintaan Huang Yuanlong, mereka masing-masing menandatangani kontrak ini dengan setetes darah mereka sendiri. Tidak ada kutukan yang muncul sebaliknya, ketika darah dan kontrak mereka menyatu, kutukan yang mereka tanam di Dragon Power Hall menghilang tanpa suara. Jelas karena ada kontrak 1000 tahun, kutukan itu tidak ada artinya, dan diam-diam ditarik. Lan Xuanyu sama sekali tidak khawatir tentang kutukan itu, sama seperti dia tidak khawatir tentang penandatanganan kontrak milenium. Hukum dasar klan naga adalah bahwa darah adalah yang tertinggi. Kekuatannya tidak ada artinya bagi klan naga saat ini. Namun, dalam hal kemurnian dan kekuatan garis keturunan, siapa yang bisa dibandingkan dengan dia yang memiliki garis keturunan Dewa Naga? Jadi, di sini, dia tidak perlu khawatir tentang ini. Penindasan atau kontrak apapun yang terkait dengan garis keturunan naga tidak akan berpengaruh padanya. Setelah menandatangani kontrak 1000 tahun, Huang Yuanlang menyimpannya dengan penuh kasih, dengan senyuman yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya, dan bahkan sorot mata Lan Xuanyu menjadi sedikit berani. Tidak bisa menikah di luar keluarga. Kemudian jika sudah menikah, pilihannya hanya ada di dalam keluarga. Dalam keluarga, selain Anda sendiri, siapa lagi yang bisa menjadi biru? Setidaknya Huang Xuanyu berpikir demikian di dalam hatinya. Lan Xuanyu dengan tenang berkata, "Saudara Kaisar, Anda baru saja menjelaskan penggunaan sumsum naga untuk kami, bagaimana dengan kristal naga? Apa efeknya?" Hah, Huang Yuanlang menatap Lan Xuanyu, keserakahan di matanya terlihat, dia tiba-tiba terbangun ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan malu, "Longjing, oh, Longjing. Longjing bahkan lebih, itu hal yang bagus." Dia menenangkan pikirannya dan membiarkan ekspresinya kembali normal sebelum melanjutkan, "Naga kita, kekuatan intinya sebenarnya ada di kristal naga. Hanya naga tingkat dewa yang bisa memadatkan naga di otak mereka. Kristal naga adalah perubahan kualitatif dari kesadaran dewa dan produk dari perpaduan darah dan kesadaran dewa sendiri. Itu juga merupakan sumber kekuatan ras naga kita. Naga tingkat dewa, kristal naga adalah inti sejati, dan dapat dikatakan bahwa itu adalah pengumpulan basis kultivasi yang harus dimenangkan. Itu adalah hal paling berharga dari keluarga naga kita. Ketika Anda berlatih, selama Anda memegang kristal naga di tangan Anda, kristal naga secara alami akan melepaskan energi naga untuk mengisi kembali tubuh Anda. Selain itu, energi naga ini adalah kombinasi dari kesadaran dewaya. Ini akan sangat membantu untuk pengembangan kesadaran spiritual Anda di masa depan. Melatih sumsum dan kesadaran spiritual Anda. Ini adalah dasar untuk menjadi dewa. Keduanya adalah dua hal yang penting. Sumsum naga yang digunakan pada dasarnya sudah terserap dan tidak bisa digunakan lagi. Tapi kristal naga bisa digunakan dalam waktu yang lama. Diserap perlahan, ketiga kristal naga ini akan terus mendukungmu hingga kamu menjadi dewa. Ini akan sangat mempercepat pelatihan Anda. Ngomong-ngomong, setelah memasuki round robin, kemungkinan besar kita akan bertemu dengan naga atas nanti. Jika Anda berada di grup yang sama dan menemukan kristal naga yang tertanam di baju besi naga, Anda bisa mencobanya. Jika ada perbedaan besar dalam kekuatan, tidak masalah jika Anda mengaku kalah. Bagaimanapun, tiga besar bisa masuk ke babak final berikutnya. Bisakah armor naga masih disematkan dengan kristal naga? Kata Bai Xiuxiu. Huang Yuanlong mengangguk, itu adalah perilaku yang sangat boros, tetapi dapat memaksimalkan efek dari armor naga. Tapi itu membutuhkan kristal naga dengan atribut yang sama dengan armor naga. Beberapa keluarga memiliki modal seperti itu. Dan caranya. Meskipun dia mengatakannya sedikit samar, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu tidak dapat mendengar bahwa baju besi naga bertatahkan kristal naga akan lebih kuat. Kerajaan tidak memiliki kemampuan seperti itu. Dengan kata lain, atribut dari tiga kristal naga yang diberikan kepada mereka berbeda dari baju besi naga mereka. Ini mungkin bukan karena keluarga kerajaan tidak mau memberikannya. Huang Yuanlong jelas tidak ingin melanjutkan topik ini.
Dia mengangkat kontrak milenium di tangannya dan berkata, saya ingin segera kembali dan menyerahkan kontrak kepada Sky Dragon City untuk dicatat. Saya tidak akan mengganggu latihan Anda. Sebelum round robin, beberapa orang ini selamat siang, istirahatlah yang baik dan sesuaikan keadaanmu. Selama round robin, mari bersorak bersama. Ya, setelah mengirim Huang Yuan jauh, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu saling memandang, dan Bai Xiuxiu berkata sambil tersenyum rendah, tampaknya keluarga kerajaan sudah sangat percaya diri pada kita. Ini untuk mengikat kita. Nah, kamu tidak bisa menikah, hehe. Lan Xuanyu memandang Bai Xiuxiu, dan tersenyum, tapi senyumnya sedikit aneh. Apa yang kau tertawakan? Bai Xiuxiu tidak tahu kenapa, dan tiba-tiba merasa bahwa senyuman pria ini agak jahat. Tidak ada, aku hanya ingin tahu apakah kita bisa mempertimbangkan pelatihan sumsum. Dengan kristal naga dan sumsum naga, kita bisa menggunakannya untuk berlatih bersama. Jelas, tanpa aula kekuatan naga, kristal naga dan sumsum naga juga itu dapat membantu kami dalam menyempurnakan, dan efeknya pasti jauh lebih baik daripada Lonely Hall. Ini adalah hal yang ada di bagian bawah kotak pers kerajaan. Baiklah, ayo coba, kata Bai Xiuxiu. Setelah babak sistem gugur kontes panjang tang, dia sekarang memiliki rasa urgensi yang kuat. Meskipun tidak terlalu sulit untuk menang dalam 3 pertempuran, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia dan Lan Xuanyu dan mereka kesenjangan antara naga atas. Tidak mudah untuk masuk ke 3 besar di round robin. Sangat penting untuk meningkatkan kekuatan Anda. Lepaskan, Lan Xuanyu tersenyum, dan berkata dengan suara rendah. Bai Xiuxiu terkejut, tetapi dia dengan cepat bereaksi, wajahnya yang cantik langsung tertutup awan merah, kataku kamu tertawa, kamu adalah kehancuran. Usap sumsum naga, Anda harus membuka pakaian, kata Huang Yuanlong sebelumnya. Apakah Anda memiliki hal semacam itu dalam pikiran Anda? Ingat saja itu, ya. Bai Xiuxiu mengejar Lan Xuanyu lagi dan lagi. Lan Xuanyu tidak menghindar dan membiarkannya memukul, tapi matanya tertuju padanya dan detak jantungnya mulai bertambah cepat. Bagaimana bisa Bai Xiuxiu tidak merasakan perubahannya? Tangan kecilnya tiba-tiba menekan dahinya, dan dalam sekejap, hawa dingin jatuh dari awal hingga akhir dalam sekejap. Benar-benar dingin dari awal hingga akhir, dan itu lebih baik daripada menuangkan sebaskom berisi air es. Lan Xuanyu dengan cerdik memukulnya. Ada hawa dingin, dan tubuh menjadi kaku dalam sekejap. Kamu akan kehilangan pacarmu seperti ini. Bai Xiuxiu memelototinya, berbalik dan berjalan masuk. Lan Xuanyu dengan jelas melihat bahwa dia membuka kancing bajunya ketika dia berbalik. Api yang baru saja padam memiliki kecenderungan untuk naik lagi dalam sekejap, dan dengan cepat mengambil sekotak naga. Sui dan 2 kotak longjing dikejar. Kamu jangan masuk. Suara Bai Xiuxiu melayang, dan jelas ada sedikit kelemahan dalam suaranya. Pintu kamar tidur ditutup dan Lan Xuanyu ditutup di luar. Untuk sementara, dia tidak tahu harus berbuat apa. Pendengarannya sangat baik, dan samar-samar dia bisa mendengar gesekan pakaian di dalam ruangan. Apakah Anda membuka baju? Tanpa sadar menelan seteguk air liur, Lan Xuanyu tiba-tiba merasa bahwa dia sepertinya tidak membenci Huang Yuanlong lagi. Longjing tidak peduli apapun, sumsum naga ini benar-benar hal yang bagus. Di masa depan, kami harus lebih memeras ke keluarga kerajaan. Setelah beberapa lama, sebuah suara terdengar dari dalam, masuk. Seperti Fen Lunyin, Lan Xuanyu buru-buru membuka pintu dan masuk. Kerudung di tempat tidur telah diturunkan, dan hanya sosok di tempat tidur yang dapat dilihat secara samar. Melihat sosok yang menjulang, Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan sedikit nostalgia, tetapi berhenti. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi panas, dan detak jantungnya pun berdebar-debar, bahkan ia merasa jantungnya akan segera keluar. Soul Land 4 Chapter 1131 masuk. Meskipun dia dan Bai Xiuxiu sudah membuat hubungan yang jelas, keduanya selalu dalam estrus, dan mereka tidak sopan. Tidak ada langkah melangkahi. Paling-paling, itu berarti berciuman dan berpelukan. Pada saat ini, meskipun dia berada di kamp musuh, bagaimana mungkin Xiaolan yang berdarah tidak memiliki pikiran dalam adegan seperti itu? Dia bukan wanita sejati. Bai Xiuxiu yang berjilbab sangat gugup hingga tangannya dingin, dan dia tiba-tiba merasa beruntung. Untungnya, Lan Xuanyu sekarang terlihat seperti seorang wanita yang lebih tua, yang membuatnya sedikit malu. Kamu, Bai Xiuxiu berbisik masuk. Ya, oke. Lan Xuanyu tidak tahu apakah itu karena dia telah membeku sebelumnya, dan dia sedikit gagap saat ini. Ambil 3 langkah dan maju 2 langkah cepat. Saat dia membuka kerudung,
tangannya sedikit gemetar. Waktu sepertinya membeku pada saat ini, tetapi di saat berikutnya, keinginan Lan Xuanyu tiba-tiba menghilang. Dia berkedip dan menatap Bai Xiuxiu yang sedang duduk di tempat tidur di depannya, kecewaan di matanya tidak bisa disembunyikan. Karena dia duduk bersila di sana, pakaiannya masih rapi, dan dia tidak menunjukkan sedikit pun kulit. Apa yang dilihat, pergi ke belakang. Wajah cantik Bai Xiuxiu memerah seperti apel matang, dan dia jelas-jelas dalam, dan berkata dengan kejam. Oh, Lan Xuanyu berjanji dan naik ke belakang Bai Xiuxiu. Ketika dia pertama kali datang ke punggung Bai Xiuxiu, matanya langsung menjadi bulat, dan untuk sementara, dia bahkan lupa bernapas. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa kemeja Bai Xiuxiu salah. Blusnya memang masih dipakai, tapi dia memakainya terbalik. Masukkan lengan Anda kembali ke lengan baju Anda, biarkan seluruh mantel menggantung di depan Anda dari depan. Meliputi bagian depan. Namun, punggung mulus itu benar-benar terlihat. Kulit putihnya jernih dan transparan. Bahu yang tidak terlalu lebar sedikit lebih tipis, dan busur lembut memanjang ke bawah hingga pinggang paling sempit. Hal ini mungkin karena kulit yang terpapar udara dan alasan emosional. Jelas ada beberapa benjolan kecil di kulit putih dan lembut, yang tampak seperti bulu kuduk merinding dengan warna merah muda. Lan Xuanyu memperhatikan dengan saksama, dan untuk sementara, keseluruhan orang itu sedikit membosankan. Mereka telah bersama begitu lama, tetapi kenyataannya, ini adalah pertama kalinya dia melihat tubuh Bai Xiuxiu, bahkan jika itu hanya bagian belakang, ini pertama kalinya. Apa yang kamu lakukan? Bai Xiuxiu mengangkat siku kirinya ke belakang dan mengklik pinggang Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengguncang tubuhnya dan hampir jatuh ke tempat tidur. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Lan Xuanyu menyeka mulutnya dengan cepat, memastikan tidak ada air liur yang mengalir ke bawah, dan buru-buru naik untuk duduk di belakang Bai Xiuxiu. Iya, meskipun menggunakan sumsum naga untuk melepas pakaiannya, Bai Xiuxiu menggunakan salah satu metode paling cerdik untuk membuat sebagian kecil tubuhnya terbuka. Karena sumsum naga hanya perlu dioleskan pada tulang punggung. Namun meski begitu, perasaan indah di antara keduanya tetap membuat jantung mereka berdebar lebih kencang. Cepat dan mulai. Suara Bai Xiuxiu sedikit bergetar, dia benar-benar ketakutan. Aku takut pria di belakangku tidak bisa menahannya, dan tiba-tiba memelukku, apa yang harus aku lakukan? Apakah menolak dia, atau... Papa, sebuah suara yang tajam tiba-tiba terdengar dari belakang. Bai Xiuxiu tertegun sejenak, lalu berbalik untuk melihat ke belakang. Dia dengan jelas melihat ada beberapa sidik jari merah di wajah Lan Xuanyu. Itu jelas miliknya sendiri. Apa yang kamu lakukan? Bai Xiuxiu menutupi wajahnya dengan sedih. Lan Xuanyu menyeringai, buatlah dirimu sadar. Ini adalah kultivasi, dan kamu tidak dapat melakukannya dalam suasana hati seperti itu. Jika tidak, kamu akan dalam bahaya. Salahkan aku seharusnya tidak terlalu memikirkan hal ini saat ini. Atau kamu tidak memikirkannya. Beri aku sedikit es. Dasar bodah. Bai Xiuxiu membelai sidik jari di wajahnya dengan sepenuh hati, kalau begitu kamu tidak bisa mengalahkan dirimu sendiri. Semuanya merah. Cepat atau lambat, aku akan menjadi milikmu. Setelah menikah denganmu di masa depan, segala sesuatu tentang saya adalah milik Anda. Anda seperti itu karena Anda menyukai saya. Saya tahu segalanya. Saya tidak menyalahkan Anda. Lan Xuanyu menggaruk kepalanya, dia sebenarnya ingin memeluk Bai Xiuxiu saat ini, tapi dia tahu dia tidak bisa. Jika dia benar-benar memeluknya, terutama dalam keadaan memakai di depan matanya, maka saya khawatir itu benar-benar akan menjadi api dari langit. Aku baik-baik saja, kulit kasar, dan sebentar lagi akan baik-baik saja. Aku baik-baik saja sekarang, kita siap untuk memulai. Lan Xuanyu mengangguk penuh semangat padanya. Di mata, ada riak halo berwarna-warni yang samar. Tiba-tiba, nafas darah di tubuhnya naik dengan tenang, dan Bai Xiuxiu yang berada di depannya merasakan yang paling jelas, dan darah di tubuhnya mendidih, dan perasaan hangat menyebar ke seluruh tubuh dalam sekejap. Lan Xuanyu menyentuh kepalanya dan memegang bahunya untuk membuatnya berbalik lagi. Fokus. Lan Xuanyu mengeluarkan suara lembut, dengan raungan naga emas dalam suaranya. Hati Bai Xiuxiu sangat menakjubkan, menahan emosinya, dan berkonsentrasi pada pertahanan internalnya. Lan Xuanyu juga menutup matanya, kumpulkan pikiran Anda. Dia benar-benar hampir jatuh sekarang. Setelah 1/4 jam penuh, napas mereka perlahan-lahan menjadi tenang. Lan Xuanyu membuka matanya lagi dan membuka sebuah kotak di sampingnya.
Saat kotak itu dibuka, aura naga yang kuat langsung muncul, dan Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu yang menjengkelkan terdengar seperti naga pada saat yang sama. Di dalam kotak itu ada kristal yang sedikit lebih besar dari kepalan tangan dan disajikan sebagai kristal kuning. Kelihatannya seperti pasta, tetapi ketika Anda memegangnya, Anda akan merasakan bahwa itu berat dan keras. Kristal naga, ini adalah kristal naga asli, dari kristal naga dari klan naga atas. Lan Xuanyu dengan hati-hati memegang kristal naga ini di tangannya. Tiba-tiba, dia segera merasakan fluktuasi energi naga yang kuat dan ekstrim, dan tidak diragukan lagi kesadaran dewa besar yang terkandung di dalamnya. Dia segera menilai bahwa benda ini tidak dapat digunakan secara langsung oleh Bai Xiuxiu, dia masih tidak tahan. Karena kesadaran spiritual kristal naga itu sendiri terlalu kuat, kemungkinan akan memengaruhi kekuatan spiritualnya dalam proses kultivasi. Bagaimana jika kesadaran dewa ini memiliki rasa otonomi, dan jika Anda mencoba membawanya pergi? Bahkan jika tidak berhasil, itu akan berdampak parah pada lautan spiritual Bai Xiuxiu. Lan Xuanyu menempatkan Long Jing di depannya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Xiuxiu, kekuatan Long Jing tidak cocok untuk Anda serap secara langsung. Saya akan mengubahnya dan menyuntikkannya ke tubuh Anda. Anda langsung mulai memadamkannya. Setelah itu, saya akan mengoleskan sumsum naga ke tulang belakang Anda. Perhatikan penyerapan. Kali ini, berikan sedikit dan coba." Dimengerti, Bai Xiuxiu mengangguk. Mata Lan Xuanyu perlahan berubah menjadi 7 warna, dan kristal naga di depannya naik perlahan. Tiba-tiba, Lan Xuanyu dengan jelas merasakan bahwa Long Jing bergerak sedikit dengan nafasnya sendiri, itu seperti hati, mengandung energi dan vitalitas yang sangat besar. Ini adalah retensi klan naga tingkat dewa, dan energi yang tersimpan di dalamnya memang terlalu banyak. Namun, untuk Lan Xuanyu, masih ada beberapa masalah dengan kekuatan naga di kristal naga ini. Masalah terbesarnya adalah kekuatan naga di dalam kristal naga tidak cukup murni untuknya. Faktanya, sebagai pewaris garis keturunan Dewa Naga, energi klan naga lainnya, kecuali Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak, tidaklah cukup murni. Lan Xuanyu tidak kecewa, melainkan senang. Untuk klan naga atas, kristal naga setara dengan setengah dari kekuatan keseluruhan. Semua makhluk lain, termasuk tulang, pembuluh darah, organ dalam, kekuatan spiritual, dan sumsum naga, bersama-sama, hampir tidak dapat dianggap sebagai separuh lainnya. Dengan kata lain, jika dia memburu klan naga atas selama proses kultivasi tempering tubuh kekuatan naga, dan menyerap semua energi kehidupannya, itu tidak akan memiliki lebih banyak energi daripada kristal naga. Selain itu, energi dalam kristal naga juga mencakup kesadaran ilahi, yang merupakan energi paling murni dari ras naga atas. Energi murni seperti itu lebih berarti bagi Lan Xuanyu. Memang tidak murni, tapi apa yang bisa digali secara keseluruhan masih sangat besar. Solen 4 Chapter 1132 Pelatihan Xiuxiu. Asap kuning samar terbang keluar dari kristal naga, dan perlahan memasuki tubuh Lan Xuanyu melalui 7 lubang. Pusaran darah berputar dengan kecepatan tinggi, dan kelebihan energi dengan cepat dipisahkan. Bagian energi ini tidak akan terbuang percuma, tinggal menunggu. Pemburu harta karun itu menggali dengan diam-diam, dan semua kelebihan energi diserap dan disatukan olehnya, dan tersedot ke dalam tubuhnya sendiri. Ini adalah kekuatan inti dari ras naga kelas atas. Bahkan bagian yang tidak memenuhi persyaratan garis keturunan Dewa Naga sangat besar dan murni. Pusaran darah Lan Xuanyu berputar, mengekstraksi bagian paling murni dari kekuatan naga. Dia perlahan mengangkat tangannya dan menekannya ke punggung halus Bai Xiuxiu. Tiba-tiba, Bai Xiuxiu hanya merasakan bahwa 2 garis keturunan yang bergelombang tiba-tiba mengalir ke tubuhnya. Energi garis darah ini terlalu murni dan besar. Dalam sekejap, Bai Xiuxiu merasa dia ingin jiwanya keluar dari tubuhnya. Darahnya tersulut dalam sekejap, menyebar ke anggota tubuh dan ratusan kerangka, membasahi setiap tempat. Ini adalah penempaan seluruh tubuh secara bersamaan. Bahkan tanpa kendali berlebihan, tidak akan ada masalah. Karena semua tempat yang telah ditempa karena pembakaran, itu akan diperbaiki oleh kekuatan darah murni dan besar yang mengalir dari belakang, dan kekuatan ini akan menyerang anggota tubuhnya dan ratusan kerangka, mengkonsolidasikan tubuhnya. Lan Xuanyu jauh dari Dewa Naga, tetapi kekuatan garis keturunannya yang dilepaskan pada saat ini penuh dengan aura Dewa Naga. Boleh saya bertanya, apakah ada pemilik seni bela diri naga yang dapat memiliki metode kultivasi tambahan seperti itu? Bahkan di Tianlongsing, di mana awan dan naga yang kuat seperti awan dan naga mendominasi, tidak ada hal seperti itu.
Tubuh Bai Xiuxiu penuh dengan energi naga, Lan Suanyu menyuntikkan kekuatan naga sambil terus merasakan perubahan Bai Xiuxiu sendiri. Pada saat yang sama, energi dari kristal naga, yang merupakan bagian dari kesadaran ilahi, dimasukkan ke lautan rohnya sendiri untuk mengasah kekuatan spiritualnya. Pada saat yang sama, saya merasakan misteri kesadaran ilahi. Dibandingkan dengan kekuatan spiritual, kesadaran dewa jauh lebih kohesif. Jika kekuatan spiritual adalah lautan, maka kesadaran dewa adalah sebuah sinar. Dapat dikontrol secara sewenang-wenang, seperti sinar sungguhan. Volume lautan terbatas, tetapi jarak perjalanan sinar hampir tidak terbatas. Itu terus melemah dengan jarak. Lan Suanyu sebenarnya memiliki beberapa keraguan dalam pikirannya. Menurut kata-kata Huang Yuanlong, ketika ras naga mencapai tingkat dewa, kristal naga akan muncul di otaknya. Long Jing seharusnya berevolusi dari dalam lautan roh. Alih-alih lautan roh, kumpulkan kesadaran spiritual. Lan Suanyu sekarang memiliki inti naga di dadanya dan di lautan roh. Mungkinkah dikatakan bahwa setelah inti naga diubah di masa depan, itu akan berubah menjadi kristal naga? Akankah lautan roh pada akhirnya mengeras, memadat, dan menjadi kristal naga? Setelah kompresi, kekuatan spiritual mengalami transformasi dan sublimasi kualitatif, sehingga menjadi kesadaran ilahi. Kemungkinan ini masih sangat besar, setidaknya dalam persepsi Lan Suanyu saat ini. Kristal naga ini memang hal yang bagus, tidak hanya membawa energi yang sangat besar, tapi yang terpenting adalah memberinya pengalaman. Setelah tingkat kultivasi mencapai tingkat tertentu, pencerahan menjadi sangat kritis. Begitu pencerahan, dimungkinkan untuk melewati tingkat yang penting. Setelah berlangsung selama setengah jam, Lan Suanyu memandu kekuatan garis keturunan Bai Xiuxiu untuk perlahan-lahan pulih dan ditarik kembali di sekitar inti jiwa di dadanya. Kekuatan garis darah tersebut diumpankan kembali ke inti jiwa dan secara bertahap melebur menjadi satu. Dia sudah mulai membantu Bai Xiuxiu, benar-benar menggabungkan kekuatan jiwa di inti jiwa dengan kekuatan garis keturunan, sehingga inti jiwanya juga berkembang ke arah inti naga. Perbedaan dari Lan Suanyu sendiri adalah bahwa inti naga Lan Suanyu didasarkan pada kekuatan garis keturunan, dan kekuatan jiwa berada di luar. Dan Bai Xiuxiu adalah inti jiwa yang terbentuk pertama kali, jadi berpusat pada inti jiwa, dan kekuatan darah ada di luar. Namun kedua metode tersebut mencapai tujuan yang sama dengan rute yang berbeda, yaitu fusi. Tujuan akhirnya juga integrasi. Setelah Bai Xiuxiu memiliki perlindungan seperti itu, akan sulit bagi naga di Tianlong untuk mengetahui bahwa dia adalah manusia. Selain itu, transformasi inti jiwa juga dapat membuatnya bertahan lebih lama dalam bentuk naga iblis es jurang dalam keadaan tubuh jiwa bela diri. Kekuatan pembuluh darah surut, mengganggu transmisi dari kristal naga. Saat berikutnya, dia dengan cepat membuka kotak lain, dan jari telunjuknya mengambil noda krim mulai dari leher ramping Bai Xiuxiu. Dia perlahan-lahan mengoleskan krim pada tulang punggungnya, sampai ke bawah. Ketika jari-jarinya mencapai pinggang, dia berhenti sejenak, lalu perlahan-lahan bersandar ke pinggang celananya, mengaplikasikan sumsum naga ke posisi tulang ekor. Tubuh Bai Xiuxiu sedikit gemetar, dan napasnya jelas tidak stabil. Lan Suanyu berteriak dengan suara yang dalam, pusatkan dan konsentrasi, jangan dialihkan. Setelah menyelesaikan aplikasi, dia dengan cepat menarik kembali tangan kanannya dan menekan tangannya ke punggungnya lagi. Tiba-tiba, energi naga yang terputus disuntikkan lagi, dan segera setelah itu, perasaan berapi-api datang dari tulang belakang, menyebabkan seluruh tubuh Bai Xiuxiu bergetar. Dia hanya merasa tulang punggungnya menyala saat ini. Terbakar dengan hebat, dia membuat senandung sedikit teredam, terkonsentrasi, mengertakkan gigi dan menahan, sementara perlahan-lahan memusatkan kesadarannya pada tulang punggungnya, membimbing energi dari naga ki dan sumsum naga untuk meredam sumsum tulang belakangnya. Proses penempaan sumsum tulang belakang lebih menyakitkan dari yang dibayangkan. Perasaan itu seperti meremukkan tulang belakang, lalu menghaluskan sumsum tulang belakang. Perasaan seperti itu tidak bisa digambarkan dengan rasa sakit, itu seperti menciptakan kembali tubuh saya lagi. Kekuatan spiritual Lan Suanyu juga terkonsentrasi pada tulang belakang Bai Xiuxiu. Ini adalah pertama kalinya dia berlatih, dan hanya ada sedikit sumsum naga yang diolesi, tetapi meskipun demikian, reaksi Bai Xiuxiu jauh lebih kuat daripada yang dia kira. Energi yang terkandung di dalam sumsum naga berbeda dengan yang ada di kristal naga. Meskipun roh naga Long Jing sangat besar, itu hanya luas dan luas. Masih bisa dikontrol, tetapi energi yang terkandung dalam sumsum naga sangat mendominasi.
Dia baru saja selesai mengaplikasikannya, dan sumsum naga telah menembus ke dalam tubuh melalui pori-pori, dan tidak ada yang terlihat di permukaan. Kemudian itu menghasilkan efek yang sangat mendominasi. Dalam hal level, sumsum naga jelas lebih rendah dari kristal naga, tetapi kristal naga dapat digunakan berkali-kali, tetapi sumsum naga dapat dibuang. Sumsum naga adalah harta karun kedua setelah kristal naga, dan di bawah pengujian saat ini, efeknya luar biasa. Tetapi hanya fisik klan naga yang dapat menahannya. Jika Anda berubah ke ras lain dan menggabungkan sumsum naga, saya khawatir Anda tidak tahu bagaimana cara mati. Ledakan dan kematian hampir merupakan hasil yang tak terhindarkan. Lan Xuanyu memusatkan energi naga, terus-menerus memperbaiki tulang belakang yang mempengaruhi Bai Xiu setelah invasi sumsum naga, merasakan penyerapan sumsum naga itu oleh sumsum tulang belakangnya sendiri. Kotak besar sumsum naga ini, jika Anda menggunakan sesedikit itu untuk berlatih, satu kotak cukup untuk bertahan 3-5 bulan. Lan Xuanyu tidak tahu apa efeknya jika dia menggunakan kultivasi sumsum naga. Dalam waktu yang singkat inilah Bai Xiu hampir mengalami perubahan total. Kristal naga dan sumsum naga, ini bukan lagi harta surga dan materi sederhana. Anda harus tahu bahwa Huang Yuanlong pada awalnya sedikit meremehkan Kong Yuanjing, atau setelah sumber Kong Yuanjing dipotong, dia hanya memperhatikannya. Tapi ekspresi sedih dari kristal naga dan sumsum naga ini bukanlah kepura-puraan. Ini adalah hal paling berharga di Dragon Star. Itu berlangsung selama 1 jam lagi efek dari sumsum naga yang diolesi berangsur-angsur melemah. Nafas Bai Xiu berangsur-angsur menjadi tenang dan memasuki keadaan pelupa. Seluruh tubuh menyerap manfaat dari kultivasi sebelumnya. Lan Xuanyu tidak menyuntikkan kekuatan naga padanya lagi, sudah terlambat. Di sisi lain, dia mengandalkan kultivasi ki naga yang dibawa oleh Long Jing, dan pada saat yang sama melepaskan aura garis keturunan dewa naganya sendiri, berlama-lama di sekitar Bai Xiu untuk membantunya melanjutkan kultivasinya. Ketika keduanya bangun, hari sudah pagi berikutnya. Bai Xiu mengulurkan tangannya untuk meluruskan tubuhnya. Tiba-tiba, dia hanya merasakan sensasi gatal di tulang punggungnya.